Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah rekomendasi smartphone terbaik di bulan Juli. Liburan udah selesai, anak-anak udah mulai masuk sekolah lagi. Jalanan pagi udah balik macet lagi. Dan duit sebagian dari kita mungkin udah pada hampir habis ya. Entah itu buat liburan kemarin atau buat bayar kebutuhan anak masuk sekolah. Nah, kalau masih bisa kepikiran buat beli HP baru lagi, jujur saya salut sih. Artinya ada duit lebih, ada rezeki lebih. Alhamdulillah. Tapi kalau cuma klik video ini buat sekedar update informasi doang, ya nggak apa-apa. Saya paham kok. Saya juga pernah ada di posisi itu. Lagian kondisi ekonomi sekarang juga lagi nggak baik-baik aja kan? Ya, sebelum mulai rekomendasinya, seperti biasa nih, di sini ada beberapa disclaimer yang perlu dipahami dulu. Buat ngasih konteks, gimana dan kenapa sebuah HP ini bisa masuk daftar rekomendasi saya di bulan Juli. Oke, langsung aja kita masuk ke daftar rekomendasi smartphone di harga 1 jutaan. Nah, di sini saya punya 3 pilihan ya. Yang pertama ada Redmi 14C di harga 1,2 jutaan. Ini pilihan paling aman sih buat Anda yang lagi cari HP di bawah 1,5 juta ya. Layar gede, terus RAM-nya juga lega, baterainya awet, dan desainnya juga kelihatan cukup mewah. Yang kedua ada Infinix Hot 50 4G yang harganya masih stabil di 1,6 sampai 1,7 jutaan. Yang menarik, HP ini tuh 1 jutaan tapi udah punya storage lega 256GB yang udah pakai UFS yang juga kencang. Dan yang ketiga ada pemain baru nih, Vivo Y19s GT. Di harga 1,8 jutaan kita udah dapetin HP 5G ready yang mesin 5G-nya tuh nggak nanggung ya, kayak iTel P55. Tapi ini udah pakai Dimensity 6300 yang juga kenceng. Nah, dari 3 pilihan smartphone ini, pilihan yang paling aman itu Infinix Hot 50 4G ya. Ini pilihan aman untuk banyak kebutuhan. Kita dapat performa kenceng, kamera lumayan, storage-nya juga lega, dan juga tetap gaspol. Lanjut untuk rekomendasi smartphone di harga 2 jutaan, di sini ada pemain baru ya, yaitu Tecno Pova 7 4G. Tadinya tuh saya sempat pengen masukin HP ini di harga 1 jutaan karena emang harganya tuh di 1,9 jutaan ya. Cuma pas sudah cek di marketplace kok harganya pada di markup ya, dan kita bisa dapetin tuh di harga 2 sampai 2,1 jutaan. Tapi tetap sih di harga segini baterainya tuh super duper badak di 7000 mAh. Terus yang kedua ada Moto G45 5G ya di harga 2,2 jutaan. Di harga segini kita udah bisa dapetin HP yang 5G ready dengan desain yang cakep ya, warnanya cerah. Terus softwarenya juga clean dan pasti dia punya Smart Connect yang bisa ngasih pengalaman desktop di harga 2 jutaan. Yang ketiga ada favorit kita semua nih, Tecno Camon 40. Nah, dibandingin sama saudaranya yang varian Pro, si Camon 40 yang biasa ini cenderung lebih stabil ya harganya di 2,5 sampai 2,6 jutaan dan masih nggak kelihatan goib ya, kita masih bisa nemuin di lapak-lapak online. Di harga segini kita udah bisa dapetin HP yang punya kamera sensor Sony, terus formasi kameranya juga full team, dan yang pasti fitur AI-nya juga seabrek. Tapi asli sih, di harga 2 jutaan, Tecno ini benar-benar mendominasi ya. Kalau butuh yang gaming ya ambil Pova 7, tapi kalau pengen kamera yang cakep dan nggak terlalu butuh yang 5G ready, ya Camon 40 ini masih juara sih di harga 2 jutaan. Untuk smartphone harga 3 jutaan, di sini pilihannya nggak banyak berubah ya, tapi harganya emang rata-rata udah pada turun tipis-tipis. Yang pertama ada Poco X7 yang sekarang harganya udah di 3,3 jutaan ya. Di harga segini kita bisa dapetin HP Poco yang jelas performanya kenceng, kameranya full team, dan udah bisa diajak nyembur-nyembur ke dalam air. Yang kedua ada iQOO Z10 yang harganya juga udah turun tipis-tipis ya di 3,5 jutaan. Di harga segini kita masih bisa dapetin HP yang performanya kenceng, tapi baterainya juga super duper badak, dan bisa dibilang ini yang paling besar ya untuk smartphone resmi di Indonesia, yaitu 7300 mAh. Yang ketiga ada Realme P3 yang harganya di 3,8 juta. Ini bisa dibilang versi harga bantingnya Realme 14 ya, karena dari segi spek tuh mirip banget ya. Udah pakai Snapdragon 6 Gen 4, terus RAM-nya juga lega 12GB. Paling kameranya aja sih yang banyak kena diskon. Ya, dari 3 pilihan smartphone ini tadinya tuh saya sempat naksir sama iQOO Z10 karena baterainya juga bener-bener badak banget ya. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, ya di harga segini yang paling all-rounder justru Poco X7. Karena jelas performa kencengnya dapat, terus kamera juga paling full team, dan yang pasti dia udah tahan air di IP68.
Oke lanjut, sekarang kita masuk di smartphone harga 4 jutaan. Di harga 4,2 jutaan ini ada Infinix GT 30 Pro. Ini saya pilih yang varian paling tinggi ya, di 12/512 GB. Karena kalau yang varian di bawahnya itu udah dijual di 3 jutaan. Yang kedua ada Poco S7 Pro yang harganya juga udah turun tipis-tipis di 4,6 jutaan. Nah, di harga segini kita bisa dapetin performa Poco yang super kenceng ya. Dimensity 8400, terus baterainya masih badak 6000 mAh dan chargingnya juga lebih satset. Plus juga IP68 ratingnya juga nggak boleh dilupain. Terus di harga 4 jutaan kita juga bisa dapetin Samsung A36 ya, yang varian paling kecil di 8/256 GB. Ya, di harga segini kita udah dapetin Samsung seri A terbaru, update panjang sampai 6 tahun ke depan, dan udah pakai chipset Snapdragon. Ya, dari 3 pilihan tadi, sebenarnya kalau pengen ngincer pengalaman gamingnya maksimal, Infinix GT 30 Pro ini udah ganteng banget ya. Apalagi dia udah punya tombol L1 dan R1. Tapi kalau emang ngincer HP yang lebih all-rounder, Poco S7 Pro ini punya semuanya sih. Performa kenceng, kamera cakep, bahkan udah tahan air yang levelnya IP68. Oke lanjut, untuk smartphone harga 5 jutaan di sini ada 3 nominasi ya. Yang pertama ada iQOO Neo 10 yang harganya tuh starting di 5,6 juta. Kita udah dapetin HP Snapdragon 8 Gen 4 yang skor Antutunya tembus 2 jutaan. Dan baterainya juga masih badak ya, 7000 mAh. Nah, terus kalau yang kedua, ini rivalnya iQOO Neo 10 ya, rival abadi yaitu Poco F7. Ini variannya cuma satu ya. Harganya di 5,7, 5,8 jutaan, tapi udah dapat memori yang super duper lega di 12/512 GB. Mesinnya sama, cuma yang plus dari Poco F7 dia udah tahan air di IP68. Dan yang ketiga ada Samsung A56 yang sekarang udah turun tipis-tipis ya, bahkan di 5,8 jutaan kita udah dapetin A56 yang varian paling tinggi di 12/256 GB. Ya, ini HP Samsung seri A yang terganteng saat ini ya, dan jamin update-nya juga nggak kaleng-kaleng sampai 6 tahun ke depan. Ya, dari 3 pilihan smartphone ini sebenarnya pilihan yang paling aman tuh ya Samsung A56 ya, karena ya update software itu super duper panjang, software juga enak. Cuma kalau pengen ngincer memori yang super duper lega, mesinnya juga masih tetap gaming banget, dan masih bisa kompromi soal demamnya, ya Poco F7 udah pilihan paling menarik sih di harga segini. Untuk smartphone di harga 6 jutaan, di sini duel Xiaomi dan Realme lanjut lagi nih. Karena di harga 6,2 jutaan, kita udah bisa dapetin si paling leka Xiaomi 14T ya. Harganya udah turun tipis-tipis juga. Dan ya, performa kencang, kamera OP benar-benar ada di HP ini. Terus yang kedua ada Realme GT 7T ya, di harga 6,8 jutaan. Ini mesin Dimensity 8400 Max-nya bener-bener mantap. Baterainya juga badak 7000 mAh ya, dan untuk spesifikasinya juga masih saingan banget lah sama Xiaomi di harga 6 jutaan. Yang ketiga ada Honor 400. Sebenarnya secara harga ini HP tuh agak mepet sih ke 7 juta. Tapi karena ngelihat harga pre-ordernya tuh ya masih kepala 6, dan satu fitur yang saya suka di HP ini AI-nya ya. Fitur AI-nya tuh bener-bener mahal gitu. Karena ya di HP lain itu kita harus langganan dulu lah. Tapi di HP ini tuh dikasih cuma-cuma dan bisa kita gunakan secara native. Yaitu fitur AI yang bisa ngubah sebuah gambar jadi video. Ya, untuk smartphone harga 6 jutaan, kalau ngincar performa dan kamera yang sama-sama mantap ya, antara Xiaomi dan Realme ini udah paling oke sih. Tapi kalau di harga segini ngincar sesuatu yang unik, fitur AI yang kelihatan mahal karena nggak ada di HP-HP lain, sebenarnya Honor 400 ini udah paling bagus ya di harga 6 jutaan. Oke lanjut, sekarang kita masuk di smartphone harga 7 jutaan. Yang pertama ada Poco F7 Pro yang harganya sekarang udah di 7,3 jutaan. Fix saya pilih HP ini karena memang ini adalah HP dengan Snapdragon 8 Gen 3 termurah yang ada di pasaran saat ini. Yang kedua ada Samsung S24 FE yang harganya juga lumayan stabil ya di 7,6 jutaan, dan kita udah dapetin varian yang nggak nanggung karena udah bisa dapat yang 8/256 GB di harga segini. Dan yang ketiga ada Realme GT 7. Tadinya HP ini tuh main di harga 8 jutaan ya, tapi sekarang ternyata pas saya cek di lapak-lapak online udah ada yang jual di harga 7,6 jutaan. Performanya masih kencang, baterainya juga masih badak, dan ngecasnya juga masih super duper ngebut di 120 watt.
Sebenarnya saya ngiler banget sih sama Poco F7 Pro yang performanya ngegas ya di harga segini, udah pakai 8 Gen 3 atau Realme GT7 yang sekarang juga harganya udah turun lagi. Tapi buat saya sih tetap ya, kalau ada Samsung jual seri S di harga 7 jutaan, meskipun itu seri FE, menurut saya sih jangan di skip lah buat diambil, karena ini HP tuh memang dapetin DNA khas Samsung flagship ya, masih mirip banget fitur-fiturnya, bahkan mesinnya juga ini Exynos 2400E yang beda tipis sama 2400, dan kita dapetin fitur-fitur Galaxy AI, terus Samsung DeX yang juga sama-sama komplit. Oke, sekarang kita masuk di smartphone harga 8 jutaan. Nah, di sini saya punya 3 nominasi ya. Yang pertama ada iPhone 13 yang harganya udah di 8,3 jutaan. Ya, saya paham ini iPhone jadul. Tapi selama masih dijual resmi dan harganya udah menarik banget ya, iPhone di bawah 10 juta tuh bener-bener bisa bikin gaduh nih buat HP-HP Android yang harganya mirip-mirip. Apalagi dia masih pakai spek flagship ya, A15 Bionic, terus kamera juga masih mountainable banget, dan pasti dia masih dapat jaminan update iOS 26 yang versi baru nanti. Yang kedua ada Xiaomi 14T Pro, ini versi steroidnya Xiaomi 14T ya. Kameranya masih sama-sama Leica dengan performa mesin yang lebih kencang dan juga charger yang juga lebih ngebut up to 120 watt. Yang ketiga ada ROG Phone 9 FE. Ya, bulan lalu saya sempat masukin smartphone ini di harga 9 jutaan ya. Tapi sekarang kalau kita ngecek di lapak-lapak online, itu rata-rata udah jual di 8,8 jutaan. Dan di harga segini kita masih bisa dapetin HP Asus ROG ya, dengan ekosistem gaming yang juga paling mantap. Ya, dan 3 pilihan smartphone ini sebenarnya iPhone 13 ini cukup menarik ya. Apalagi harganya juga udah di 8 jutaan. Cuma kayaknya saya kurang sreg deh sama baterainya. Terus kalau ngincer kamera sih jujur Xiaomi 14T Pro ini masih one of the best ya dengan Leica-nya. Tapi kalau harga 8 jutaan emang ngincer kebutuhan yang gaming banget sih, saya lebih nyaranin buat ambil ROG Phone 9 FE ya, yang sekarang harganya udah turun di 8 jutaan. Ya, untuk smartphone harga 9 jutaan ini ada yang cukup menarik ya, karena sekarang di harga segini kita udah bisa dapetin Samsung S24 ya, flagship Samsung tahun lalu yang harganya sekarang udah di 9,3 jutaan. Ini cocok banget buat kita-kita yang ngincar smartphone compact ya, 6,2 inch dengan performa mesin yang tetap ngegas dan fitur-fitur khas Samsung flagship yang udah ada di smartphone ini. Yang kedua ada Poco F7 Ultra yang sekarang harganya udah di 9,3 jutaan. Dan di harga segini kita udah bisa dapetin smartphone dengan Snapdragon 8 Elite termurah yang ada di pasaran saat ini. Dan yang ketiga ada iQOO 13 yang sekarang varian termurahnya dijual di 9,5 jutaan. Ini masih dengan Snapdragon 8 Elite ya, salah satu juga yang termurah, dan kita masih bisa dapetin baterai yang lebih banyak di 6000 mAh dan punya kamera telefoto. Nah, dari 3 pilihan smartphone tadi, sebenarnya kalau pengen ngincar yang compact-compact, Samsung S24 ini udah paling mantep ya bentukannya ya. Mungil, mesinnya kenceng, paling daya tahan baterainya aja sih yang nggak kurang. Nah, kalau pengen ngincar yang lebih mateng di 9 jutaan sih, saya lebih condong ke iQOO 13 ya. Memang dia lebih mahal dari Poco F7 Ultra dengan chipset yang sama. Tapi si iQOO ini tuh punya baterai yang cukup badak ya, 6000 mAh. Terus dia punya opsi telefoto yang mana bisa dapetin foto-foto untuk jarak jauh yang lebih oke. Nah, untuk smartphone di harga 10 juta ke atas, ini saya bagi lagi ya dalam beberapa kategori harga. Yang pertama untuk harga 10-15 juta. Ini saya udah punya beberapa pilihan ya. Yang pertama ada Xiaomi 15 yang sekarang tuh varian setengah teranya udah di 12 jutaan. Itu mantap banget. Terus ada iPhone 15 ya. Sekarang harganya udah turun lagi, bahkan 11 juta kurang. Cuma kalau yang harga segitu agak nanggung sebenarnya ya. Karena cuma dapat 128 GB. Kalau pengen 25 GB mending upgrade lagi di 13,5 jutaan. Jangan lupain juga sekarang Samsung Z Flip 6 juga udah mainnya di 13 jutaan ya. Bahkan waktu itu pernah lihat yang subsidi TikTok aja dijual di 11 jutaan. Gokil banget sih, karena di harga segitu kita bisa dapetin HP dengan tongkrongan yang nggak biasa. Dia udah pakai desain lipat. Dan yang keempat ada juga Oppo Find X8 ya. Ini salah satu HP favorit saya di range harga segini, karena nggak cuma performa kenceng, kamera OP, tapi softwarenya juga bener-bener yahut ya. Udah pakai ColorOS 15 yang pengalamannya tuh semenyenangkan itu.
Lanjut untuk smartphone di harga 15-20 juta, saya sempat dibikin pusing nih sama Samsung. Pilihannya antara Samsung S24 Ultra tahun lalu atau Samsung S25 Plus tapi model yang lebih baru. Karena dua-duanya ini sama-sama mantep ya di harga 15 jutaan. Dan kalau pengen yang lebih unik dan nyentrik lagi, Z Flip 7-nya Samsung juga masih oke ya di harga berapa? 18 juta ya tahu ya? 18 juta. Pas ya. Kita udah bisa dapetin HP lipat flip dengan cover screen yang sekarang tuh jauh lebih lega. Dan jangan lupain juga di harga segini ada Vivo S200 Pro versus Oppo Find X8 Pro. Dua-duanya sama-sama punya performa kamera yang OP. Cuma kalau disuruh milih, saya kayaknya lebih milih yang dijual lebih murah ya, yaitu Vivo S200 Pro yang sekarang mainnya tuh di harga 16 jutaan. Dan yang terakhir untuk smartphone harga 20 juta ke atas, ini emang ranahnya HP-HP foldable ya. Di sini ada Honor Magic V3, Huawei Mate X6, terus Oppo Find N5. Dan yang masih hangat-hangat nih Samsung yaitu Z Fold 7 ya. Yang sekarang tuh bodinya makin tipis, terus softwarenya juga udah paling latest banget ya. Fitur AI-nya nambah. Dan yang saya suka dengan bodi setipis ini, dengan bodi yang se-foldable ini, dia masih dapat performa yang kenceng karena udah pakai Snapdragon 8 Elite. Oke, segitu aja dulu video rekomendasi smartphone terbaik di bulan Juli. Makasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Dan kalau pengen ngecek spek lengkap atau link pembelian smartphone yang saya sebut di tiap kategori harga tadi, seperti biasa, linknya udah ada di bawah. Dan ngingetin sekali lagi, untuk pilihan smartphone yang saya sebut di sini adalah pilihan yang sangat-sangat subjektif ya dari saya pribadi. Jadi kalau ada smartphone favorit kalian atau smartphone jagoan kalian yang nggak sempat disebut di video, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng di sini. Ya, di sininya saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.